I'm a creep, you're a creep, we are creepers. Selamat malam creepers yang ada di rumah dan seluruh alam semesta, di dunia, di akhirat, di galaksi, seluruh antariksa yang ada di seluruh jagat raya ini. Ketemu lagi dengan kita berdua. Siapa lagi kalau bukan aku, Priska, dan abang aku yang di sebelah ini ada Abang Yudi yang akan menemani malam minggu kalian berdua. Kita setia banget gak sih? Iya, setiap malam minggu menemani kalian. Menemani creepers yang ada di Bener rumah. banget. Nah, dan seperti biasa, kami berdua akan membagikan informasi seputar kisah, mitologi, teori konspirasi, dan juga cerita-cerita seram. Nah, kamu percaya nggak sama reinkarnasi? Kalau aku sih masih 50-50 ya, Wak ya. Emangnya kenapa aku nanya gitu? Karena malam ini kita akan membahas mengenai reincarnation Wow. atau reinkarnasi. Kayaknya bakal seru nih creepers yang ada di Pastinya bakal seru sih. Jadi, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke materinya. So creepers, do you dare to know it? Jadi creepers, reinkarnasi dalam bahasa Latin berarti lahir kembali atau kelahiran semula atau titis. Titisan, nyibloro. Nah, reinkarnasi ini adalah sebuah kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lainnya nih. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik ya creepers ya, sebagaimana keberadaan kita saat ini, melainkan yang lahir kembali itu adalah jiwa orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya di kehidupan sebelumnya nih. Terdapat dua aliran utama nih creepers mengenai reinkarnasi ini, yaitu pertama, mereka yang mempercayai bahwa manusia akan terus-menerus lahir kembali, dan yang kedua, mereka yang mempercayai bahwa manusia akan berhenti lahir semula pada suatu ketika apabila mereka melakukan kebaikan yang mencukupi atau apabila mendapat kesadaran agung atau nirwana, yaitu menyatu dengan Tuhan atau moksa. Jadi agama Hindu sendiri menganut aliran reinkarnasi yang kedua nih, Yaitu creepers. manusia akan bereinkarnasi sampai ke titik ketika mereka Sudah kebaikannya itu cukup, sudah mencukupi untuk ke nirvana dan bersatu dengan Tuhan atau moksa. Yeah. Nah, creepers, dalam agama Buddha sendiri dipercaya bahwa adanya suatu proses kelahiran kembali, yaitu Punabawa. Semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini akan terus-menerus mengalami tumimbal lahir selama makhluk tersebut belum mencapai tingkat kesucian arahat. Alam kelahiran ditentukan oleh karma makhluk tersebut. Bila ia baik, akan terlahir di dalam kebahagiaan. Bila ia berbuat jahat, ia akan terlahir di alam yang menderitakan. Kelahiran kembali juga dipengaruhi oleh Garuka Kama, yang artinya karma pada detik kematiannya. Bila pada saat ia meninggal, dia berpikiran baik, maka ia akan lahir di alam yang berbahagia. Namun jika sebaliknya, ia akan lahir di alam yang menderitakan, sehingga segala sesuatu tergantung dari karma masing-masing orang. Nah, dalam filsafat agama Hindu, reinkarnasi terjadi karena jiwa harus menanggung hasil perbuatan pada kehidupannya yang terdahulu. Pada saat manusia masih hidup, mereka banyak melakukan perbuatan dan selalu membuahkan hasil yang setimpal. Jika manusia tidak sempat menikmati hasil perbuatannya seumur hidup, maka mereka akan diberi kesempatan untuk menikmatinya pada kehidupannya yang selanjutnya, Cong. Wah, kayaknya kau akan bahagia nanti di kehidupan Ya, kenapa selalu baik ya? Karena kau menderita Menderita di kehidupan kehidupan Wak, ini, aku akan hidup bahagia di kehidupan berikutnya, amin. Maka dari itu muncul proses reinkarnasi yang bertujuan agar jiwa dapat menikmati hasil perbuatannya yang belum sempat dinikmati. Selain diberi kesempatan untuk menikmati, manusia juga diberi kesempatan memperbaiki kehidupannya, yaitu kualitas kehidupannya. Mungkin yang sebelumnya dia sering berbuat jahat, di kehidupan berikutnya mungkin kasih kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik. Jadi lahir kembali berarti lahir untuk menanggung hasil dari perbuatan yang sudah dilakukan di kehidupan sebelumnya. Nah, dalam filsafat ini bisa dikatakan bahwa manusia dapat menentukan baik buruk nasib yang ditanggungnya pada kehidupan selanjutnya. Ajaran ini juga memberi optimisme kepada manusia bahwa semua perbuatannya akan mendatangkan hasil yang akan dinikmati sendiri, bukan orang lain. Makanya banyak yang bilang kita tuh harus berbuat baik supaya mendapat karma yang Baik. Kalau kamu berbuat jahat, kamu dapat karma yang jahat. Tapi menurutku ya Wak ya,
kalau kau berbuat baik nih di kehidupan yang sekarang, belum tentu kau cuma bisa menikmatinya tuh di kehidupan selanjutnya. Bisa aja kau berbuat baik kayak pada kehidupan ini, terus mendapat sesuatu yang baik juga gitu, dibalas sama orang lain. Orang lain. Karma kan bisa terjadi kapan saja. Yes. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Menurut Hinduisme, yang bisa bereinkarnasi bukanlah jiwa manusia saja. Semua jiwa makhluk hidup yang ada di dunia ini memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi dengan tujuan menikmati hasil perbuatannya pada masa lalu dan memperbaiki kualitas hidupnya. Ya, jadi mungkin aja kamu bereinkarnasi karena kamu jahat, bereinkarnasi jadi kucing, atau bereinkarnasi jadi ayam, hidup di kotor. Nah, dalam kehidupan di dunia, manusia menempati strata yang paling tinggi sehingga reinkarnasi yang tertinggi adalah hidup sebagai manusia. Jadi kalau misalnya kucing bereinkarnasi jadi manusia itu mungkin perbuatannya udah baik banget tuh di kehidupan sebelumnya. Bahkan dewa atau malaikat yang ingin sempurna hidupnya harus turun ke dunia untuk menyempurnakan jiwanya sehingga mencapai moksa dan bersatu dengan Brahman. Pada saat jiwa lahir kembali, roh yang utama kekal, namun raga kasarlah yang rusak sehingga roh harus berpindah ke badan yang baru untuk menikmati hasil perbuatannya. Kayak seperti yang aku bilang tadi, yang ini tuh bukan kita yang sekarang ini, tapi jiwa atau roh kita yang ditransfer ke tubuh yang lain. Jadi, atau jiwa mungkin, tubuh yang baru. Ke raga jadi yang mungkin baru. aja yang sekarang cewek lahir kembali ke cowok, atau cowok lahir kembali ke cewek. Atau bisa jadi binatang karena kamu berbuat jahat terus. Jangan berbuat jahat, dosa, nggak jadi kau reinkarnasi. Pada saat memasuki badan yang baru, roh yang utama membawa hasil perbuatan dari kehidupan yang terdahulu yang mengakibatkan baik buruknya nasibmu kelak. Roh dan jiwa yang lahir kembali tidak akan mengingat kehidupannya yang terdahulu agar tidak mengenang duka yang bertumpuk-tumpuk di kehidupan lampaunya. Sebelum mereka bereinkarnasi, biasanya jiwa pergi ke surga atau ke neraka dulu. Membicarakan soal ingatan, menurut kau kalau misalnya lahir kembali itu dia nggak nginget masa lalunya itu supaya nggak tersiksa sama kehidupan yang lalunya, menurut kau itu sebuah siksaan atau enggak? Kalau menurutku sih bisa nginget kehidupan masa lalu itu bagus ya, jadi kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Aku enggak sih, aku better enggak ini. Terus gampang loh kamu jadinya bersatu dengan, kalau dalam ajaran Hindu kan Oh iya juga sih, cuman lebih gampang kan caranya. Jadi ya gitu lah. Namanya juga manusia penuh dengan cobaan, tantangan. Kalau kamu tahu sudah salah-salahmu yang dulu, nggak ada tantangan yang hidup. Tapi kan kalau misalnya mengingat masa lalu kan bukan cuma tentang kita bisa memperbaiki kesalahan, juga membawa kayak misalnya luka cinta atau kehilangan seseorang yang berharga. Iya, makanya itu dihilangkan biar kamu nggak ingat luka-luka yang lama itu, biar kamu bisa healing gitu loh. Kamu nggak perlu ingat yang lama, kamu hanya perlu fokus pada kehidupanmu ini, berbuat baik ke depannya. Nah, Creepers, dalam filsafat agama yang menganut kepercayaan reinkarnasi ini, neraka dan surga adalah suatu tempat persinggahan sementara sebelum jiwa memasuki badan yang baru nih. Kalau agama Islam kan, once kamu meninggal udah Kristen juga gitu. Neraka or surga, tergantung perbaikan. Apa kebaikanmu waktu perbuatan kita di kehidupan ini. Ya. Jadi no second chance. No second chance. Tapi beda kan menurut agama yang mempercayai reinkarnasi. Nah, untuk agama yang mempercayai reinkarnasi ini, neraka merupakan suatu pengadilan agar jiwa lahir kembali ke badan yang sesuai dengan hasil perbuatannya yang dahulu nih, Wak. Kalau misalnya once dia mati ke neraka, diadili masuk surga ke neraka. Nah, dalam hal ini manusia bisa bereinkarnasi menjadi makhluk berderajat rendah seperti hewan, dan sebaliknya hewan mampu bereinkarnasi menjadi manusia telah mengalami kehidupan sebagai hewan selama ratusan tahun. Ih, kasihan banget lu anjingku. Kira-kira Gami dulu apa ya? Kayaknya dia kelinci deh, Wak, suka lompat soalnya. Nakal lagi. Nah, sidang neraka juga memutuskan apakah suatu jiwa harus lahir ke badan yang cacat atau tidak nih. Nah, selama jiwa masih terkait, tapi ini disclaimer ya, bukan berarti maksudnya orang-orang yang, mohon maaf, lahir tidak utuh atau cacat itu menjalani kehidupan yang jelek di kehidupan kita, tidak menghakimi, tapi ini menurut kepercayaan. Nah, Creepers, jadi selama jiwa masih terikat pada hasil perbuatannya yang terdahulu, ia tidak akan mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yakni lepas dari siklus reinkarnasi. Maka untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi, roh yang utama melalui badan kasarnya berusaha melepaskan diri dari belenggu duniawi dan harus mengerti hakikat kehidupan yang sebenarnya. Jika tubuh terlepas dari belenggu duniawi dan jiwa sudah mengerti makna hidup yang sesungguhnya, maka perasaan itu tidak akan pernah merasa sedih atau duka dan jiwa akan lepas dari siklus
reinkarnasi itu, Creepers. Dalam keadaan tersebut, jiwa menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa atau moksa. Nah, itu dia penjelasan singkat dari konsep reinkarnasi. Terlepas dari beberapa agama yang menceritakan tentang reinkarnasi, kami juga telah merangkum beberapa kisah mengenai orang-orang yang mengingat kehidupannya sebelum reinkarnasi. Mengingat kehidupan sebelumnya. Jadi dia udah reinkarnasi tapi dia masih ingat apa yang terjadi sama dia di kehidupan sebelumnya. Namun semua kisah di bawah ini tidak benar-benar terbukti 100% secara ilmiah, tetapi setidaknya mereka berisi bukti-bukti yang sulit untuk disangkal. Berikut kisah nyata orang-orang yang mengingat kehidupan sebelum reinkarnasi. Nah, yang pertama itu ada kisah dari si kembar Joanne dan Jacqueline. Gua ceritakan gimana ceritanya. Oke, Creepers, kisah reinkarnasi pertama yaitu dari si kembar Joanna dan Jacqueline. Jadi dikisahkan pasangan John and Florence Pollack merasa terpukul dengan kematian kedua buah hati kembarnya nih, Creepers, yaitu Joanna dan Jacqueline pada sebuah kecelakaan mobil. Kecelakaan naas tersebut menewaskan dua balita kembar yang terjadi pada 5 Mei 1957. Tapi nih ya, Creepers, setahun berselang setelah kejadian itu, pasangan ini mendapatkan kegembiraan dengan kelahiran bayi kembar lagi yang diberi nama Jillian dan Jennifer. Sulit dipercaya, Jillian dan Jennifer memiliki bekas luka yang didapatkan oleh Joanna dan Jacqueline saat mengalami kecelakaan mobil, tapi itu tuh sebagai tanda lahir. Oh, jadi kayak misalnya Jacqueline luka di sininya. Dia punya anak lagi, punya bekas yang sama tapi sebagai tanda lahir. Nah, sulit dipercaya kan? Bahkan tanpa diberitahu oleh kedua orang tuanya bahwa mereka memiliki kakak kembar, bayi Jillian dan Jennifer terus-menerus meminta mainan sang kakaknya nih. Nah, jadi mereka tuh belum dikasih tahu kalau sebenarnya mereka tuh punya dua kakak kembar yang udah meninggal. Tapi mereka tuh bisa meminta mainannya itu. Mungkin dia menganggap, oh, aku punya mainan itu dulu, aku ingat, aku minta. Selain itu, keduanya memiliki ketakutan luar biasa saat berada di dalam mobil. Seakan Jillian dan Jennifer itu pernah mengalami kecelakaan yang benar-benar fatal, seperti kakak kembar mereka yang telah meninggal dunia. Oke, Creepers, reinkarnasi berikutnya datang dari India, yaitu perempuan bernama Shanti Devi. Pada 1926, seorang perempuan asal India bernama Shanti Devi lahir sebagai seorang anak berusia 4 tahun. Saat mulai bisa berbicara, Devi mengungkapkan bahwa dirinya tinggal bersama sang suami dan putranya di sebuah kota bernama Mathura. Anak umur 4 tahun, punya suami, punya anak. Tahu kau? Udah punya anak dia dong. Guru di sekolah Devi ini akhirnya menanyakan siapa nama sang suami di kehidupan sebelumnya, yang dijawab sebagai Pandit Kedarnath Chaubi. Sang guru akhirnya menulis surat pada seorang yang diyakini sebagai Chaubi. Yang kemudian si Chaubi ini membalas surat gurunya si Devi itu mengkonfirmasi bahwa sang istri yang bernama Lukdi telah meninggal dunia 9 tahun lalu pasca melahirkan. Ketika Chaubi bertemu dengan Devi ini, dia tidak memperkenalkan diri dengan nama asli, namun sang istri yang telah bereinkarnasi ini tidak bisa ditipu. Devi dengan mudah mengenali sang suami dan bercerita bagaimana kehidupan dulu sebagai Lukdi. Kebiasaannya, bahkan makanan favoritnya sang suami ini, dia udah tahu. Tapi Devi menghujat atau mengutuk sang suami yang berjanji tidak akan menikah lagi setelah kematian istrinya, namun tidak ditepati. Dia sama bocah 4 tahun. Kau udah bilang nggak mau nikah lagi, ya bisa aku tau-taunya aku menikah setelah aku meninggal. Laki-laki buaya. Nah, Mahatma Gandhi membentuk sebuah komite khusus untuk mencairkan kasus ini. Namun tidak ada yang bisa disanggah dari semua kebenaran yang diungkapkan Devi ini. Jadi kayak udah, emang benar-benar terjadi. Nah, Creepers, reinkarnasi selanjutnya itu dari seorang bocah bernama Anne Frank. Seorang perempuan asal Swedia mengklaim bahwa dirinya merupakan Anne Frank yang lahir kembali pada tahun 1954. Perempuan bernama Barbro Carlin ini mulai mengisahkan pada orang tuanya mengenai seorang bernama Anne Frank dan mengaku sebagai sosok tersebut nih, Wak. Nah, jadi diceritakan sosok Anne Frank ini meninggal dunia pada tahun 1945 di kamp konsentrasi Bergen-Belsen yang ditemukan oleh Nazi saat bersembunyi di loteng bersama keluarga di Amsterdam.
Tapi kedua orang tua Carlene, si anak yang lahir kembali itu dari sosok Anne Frank ini nggak tahu nih kisahnya sebelumnya. Kisah mengenai si Anne Frank. Yes, dia nggak tahu kematiannya itu kan. Akhirnya Carlene pun dibawa sama kedua orang tuanya ke Amsterdam saat berusia 10 tahun. Tanpa kesulitan, Carlene mengidentifikasi beberapa kebiasaan si Anne Frank yang membuat banyak orang percaya bahwa dirinya benar-benar reinkarnasi, John. Sejak saat itu, Carlene menuliskan kisahnya dalam sebuah buku sebagai reinkarnasi dari Anne Frank. Nah, kisah reinkarnasi berikutnya datang dari seorang anak kecil yang lahir di Ohio bernama Luke Woolman. Di usianya yang baru menginjak 2 tahun dan belum memiliki banyak pengalaman hidup, ia mampu menceritakan secara detail tentang kehidupan seorang wanita bernama Ham. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah reinkarnasi dari wanita tersebut. Erica Ruhlman, ibu si Luke ini, bahkan nggak tahu bagaimana dan dari mana anaknya mengetahui nama tersebut. Awalnya, ia hanya menduga bahwa dikatakan anaknya sekedar merupakan imajinasi. Biasa kan anak kecil punya kayak teman imajinasi gitu kan. Nah, semuanya itu semakin kayak lebih jelas setelah Erica menanyakan langsung kepada anaknya tentang dari mana ia tahu nama tersebut dan kenapa ia begitu menyukainya. Anak yang baru berusia 2 tahun ini kemudian bilang ke orang tuanya kalau dia itu di kehidupan lamanya itu dipanggil Pam, dimana Pam itu adalah seorang gadis dengan rambut hitam. Jadi kayak mamanya tanya itu, apa yang kamu maksud dengan saya dulu? Si Luke menjawab, ya saya dulu seorang gadis, tetapi sudah meninggal. Aku pergi ke surga dan bertemu Tuhan. Anak 2 tahun loh ngomong kayak gitu. Anak 2 tahun ngomong aja kayaknya masih susah. Baru bisa ngomong? Baru bisa ngomong. Terus akhirnya Tuhan mendorongku kembali ke dunia. Ketika aku bangun, aku adalah seorang baik dan kamu memberiku nama Luke. Dia baru lahir udah bisa mikir ya, Pak ya? Mikir. Wow. Kayak, loh ngapain aku di sini? Aku siapa? Dan kemudian si Erica ini nanya lagi kepada anaknya, bagaimana si Pam meninggal? Si Luke kemudian bilang, ya saat itu terjadi kebakaran dan si Luke ini kayak membuat gerakan tangan seperti mau melompat dari gedung gitu loh. Dan kemudian Luke menjelaskan lagi bahwa Pam meninggal di sebuah gedung yang tinggi. Ibunya semakin penasaran karena sebelumnya keluarga tidak pernah mengunjungi kota atau tempat yang dijelaskan anak itu. Nah, sebuah pencarian di internet mengungkapkan bahwa kebakaran di hotel kota Paxton telah menewaskan 19 orang pada tahun 1993, termasuk seorang wanita berusia 30-an bernama Pam Robinson. Sejak saat itu, keluarga termasuk neneknya Lisa Trump yakin bahwa cerita dari anaknya bukan sekedar kebetulan semata. Luke kemudian tampil di sebuah acara bernama Ghost Inside My Child untuk menguji kebenaran yang dikatakan Luke. Oke, Creepers, kisah reinkarnasi selanjutnya itu adalah sosok bernama Tang Jiang Shan. Ada seorang anak bernama Tang Jiang Shan yang lahir pada tahun 1976 di Dongfeng, Kecamatan Gancheng, Provinsi Hainan, China. Sewaktu berumur 3 tahun, tiba-tiba ia mengatakan kepada kedua orang tuanya, "Saya bukan anak kalian. Pada kehidupan lampau saya, nama saya adalah Cheng Mingdao. Ayah kehidupan lampauku bernama Sandi. Rumah saya di Danzhou, dekat laut." Nah, omongan ini kalau didengar orang lain bagaikan omong kosong kan, Wak? Tapi perlu diketahui, Danzhou terletak di utara pulau Hainan berjarak 160 km dari kota Dongfang, yaitu kota kelahirannya si bocah Tang Jiangshan itu. Tang aja panggil biar panjang. Shiteng, oke. Setelah itu, Shiteng ini mengatakan kok jadi Shiteng? Shiputang. Selain itu nih Creepers, Shiteng Selain itu Creepers, Shiteng ini mengatakan bahwasannya dirinya itu meninggal dibunuh dengan menggunakan golok dan tombak di dalam aksi kekerasan pada masa revolusi kebudayaan, dan konon katanya di bagian pinggangnya itu masih terdapat bekas luka bacok sepeninggalan kehidupan masa lalunya. Nah, yang membuat orang-orang semakin takjub lagi, Shiteng ini, si bocah itu mampu berbicara dengan dialek Danzhou dengan sangat fasih nih, yaitu daerah di kehidupannya yang sebelumnya. Orang Danzhou berbicara dalam bahasa Jun, berbeda sekali dengan dialek Hokkien yang digunakan oleh penduduk kota Dongfeng. Bayangkan ya, seorang bocah umur 3 tahun baru berusia balita lah bisa dibilang kan. Itu tuh bagaimana bisa dia punya dialek itu, padahal orang
orang tuanya enggak. pakai bahasa Hokkien, tiba-tiba dia pakai bahasa Jun sendiri. Yes. Siapa yang ngajarin? Mama Mungkin kos tetangganya. papa. Oke. Nah jadi pada saat si Teng ini berumur 6 tahun, ia mendesak kedua orang tuanya agar membawanya mengunjungi kerabat pada kehidupan masa lalunya. Keluarganya tuh nggak mau kan, kayak Apa apa sih sih bocah ini? ini? Sampai si Teng ini ya mogok makan dan akhirnya ayahnya tuh menuruti dia. Wak. Mereka akhirnya pergi menuju tempat yang dimaksud sama si Teng, yaitu desa Wangyu, kecamatan Xinying, kota Danzhou. Si Teng langsung menuju ke hadapan Pak Tua Chen Zan Ying menggunakan bahasa Danzhou dan memanggilnya Shandi. Oh, bapaknya. Iya, Kan tadi bapaknya Sandi katanya. Iya, itu si bapaknya. Waktu manggil bapaknya itu mengatakan bahwa dirinya itu adalah Chen Mingdao, yang pada masa revolusi besar kebudayaan tuh dia mati dibacok. Wak. Dan kemudian setelah dibacok dia meninggal dan lahir kembali di Jadi bocah. ya, di kecamatan Gansheng, kota Dongfang. Kini datang mencari orang tua pada kehidupan masa lalunya. Nah, bapaknya ini waktu mendengar pernyataannya si Teng ini agak sedikit kaget ya, Wak, pasti ya di mana-mana ya. Siapa lu? Yes, dan dia tuh bingung harus bersikap kayak Bersikap gimana. gimana. Tapi kemudian si Teng ini menunjuk kamar tidur pada kehidupan masa lalunya dia dan menghitung satu persatu benda-benda pada kehidupan lampaunya ini, Wak. Semua yang dia katakan, semua yang si Teng katakan ini tuh nggak ada sama sekali yang meleset dari kehidupan masa lalunya. Akhirnya si bapaknya Pak Shen Zanying ini saking terharu dan sedihnya dia tuh memeluk si bocah Teng ini sambil menangis dan memastikan ia memang adalah kelahiran kembali anaknya yang bernama Shen Mingdao. Yes. Dan coba kita harus melupakan masa lalu kita, Wak. Oh gitu ya. Iya. Oke. Terus orang yang ditinggal. Nah, nggak cuma mengenali bapaknya, tempat tinggalnya, kasur dan benda-bendanya nih, Clipper. Si Tang Zheng Shan ini juga mengenali saudara-saudaranya pada kehidupan masa lalu, Wak. Yaitu dia mengenali kedua kakak perempuannya dan kedua adik perempuannya serta para sobat atau teman dari kampung lainnya nih, Wak. Bahkan termasuk teman wanita pada kehidupan masa lampaunya. Masih ingat mantan? Masih Gagal move on. Cemindau gagal move on. Kayaknya yang paling serem kalau nginget masa lalu tuh nginget mantannya, Mbak ya. Mantannya udah bahagia punya anak. Dia jadi bocah. Nah, berikutnya ada kisah dari seorang balita bernama James Leininger. Nah, di usia yang sangat muda, James ini tiba-tiba teringat akan kehidupan sebelumnya sebagai seorang pilot perang Angkatan Udara Amerika. Waktu pada berbangga hati. Tampan loh si Babang dalam fotonya. Dalam fotonya. Nah, hal tersebut bermula ketika James diberikan hadiah mainan pesawat terbang. Oh, jadi kayak mungkin dia sebelumnya nggak ingat, cuman gara-gara dikasih pesawat. Ketrigger gitu ya. Ketrigger gitu. Langsung kayak gitu. Nah, semenjak itu, si James ini menjadi terobsesi dengan pesawat terbang dan sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat jelas tentang pesawat terbang, serangan peluru, dan kecelakaan yang menakutkan. Hal itu kemudian diceritainlah ke orang tuanya kan. Terus saat dia berusia 3 tahun, ia menonton acara TV anak-anak soal pesawat. Tiba-tiba ia memberitahu dengan jelas bagian pesawat, perawatannya, dan prosedur sebelum terbang dengan baik. Dan anak umur 3 tahun, can you imagine? Bisa tahu prosedur step by step gimana menerbangkan pesawat. Pelajaran mana dia, Wak? Dia langsung dapat nilai A kalau masuk kelas penerbangan ya, Pak ya. Enak juga ya. Depan jadi pilot lagi. Pilot komersil tapi biar nggak perang. Kasian, Wak. Si James juga ngejelasin kepada ayahnya kalau ia terbang di landasan kapal besar bernama Natomo bersama dengan co-pilotnya yang bernama Jack Larson. Otomatis bapaknya ini penasaran dong, kok bisa, kok ngada-ngada kali kayaknya anak ini, siapa pula Jack Larson itu. Nah, si bapaknya si James ini kemudian mencari tahu mengenai kebenaran cerita dan mimpi yang dialami oleh James ini. Dan ternyata, iya, bapaknya ini kemudian menemukan fakta bahwa Natomo dan berhasil mencari kebenaran mengenai si Jack Larson yang katanya co-pilotnya itu. Dan Jack Larson itu ternyata masih hidup. Kemudian si James ini cerita lagi ke bapaknya kalau dia itu meninggal di Iwo Jiwa. Sampai akhirnya sang bapak ini yang menemukan satu cerita yang hampir mirip sama apa yang diceritakan sama si James ini, yaitu cerita mengenai pilot bernama James M. Houston Jr. yang meninggal pada peristiwa tersebut. Ia segera menghubungi keluarga pilot tersebut dan memberikan gambar pesawat James yang sering digambarkan anaknya.
Oh, wow. Kemudian adik si James yang Di kehidupan di sebelumnya. sebelumnya kirim foto kan sama si bapaknya si James yang Berkontakan ya sekarang. mereka akhirnya ya. Chat-chatan via WhatsApp. DM-an. Ya baiklah. Terus mengirimkan si foto pesawatnya itu dan Hmm. sama persis gambarnya sama apa yang diceritain sama si James kecil ini. Anak umur 3 tahun. Mau percaya tapi kok nggak ada ininya. Gitu ya. Tapi kayak yang dia bilang terbukti, bukan cuma imajinasi. Bukan cuma imajinasi, ada bener ada si James sang pilot itu. Dan gantung pula. Oke, Creepers, selanjutnya ada reinkarnasi dari Gus Taylor. Jadi Gus Taylor ini baru berusia 18 bulan, which is itu 1 tahun 6 bulan, 1,5 tahun lah ya bilang, ketika dia mulai mengatakan bahwa nama sebenarnya dia adalah Augie. Augie. Anak umur 1 tahun. Di dalam keluarganya, Augie adalah nama dari salah seorang kakek mereka yang telah meninggal. Oh, jadi kakeknya reinkarnasi jadi cucunya. Nah, ketika ditunjukkan sebuah foto keluarga, Gus Taylor dengan tepat menunjukkan kakek Augie ini, Creepers. Ketika keluarganya meminta balita ini untuk menceritakan kehidupan dari kakek Augie ini, dengan lancarnya si Gus Taylor menceritakan secara mendetail nih pengalaman hidup si kakek Augie, termasuk sebuah rahasia lama yang dipendam oleh para orang tua di keluarga itu. Mungkin perdebatan masalah pernikahan atau harta itu semua bisa diutarakan ya, Wak ya. Wow. Nah, si Gus Taylor ini bahkan bisa menceritakan atau mengungkapkan rahasia di mana tidak ada satu orang pun yang tahu, bahkan orang tua dari Gus Taylor ini sendiri nih, Creepers, yaitu tentang adik perempuan dari si kakek Augie yang menjadi korban pembunuhan dan mayatnya dibuang di pantai San Francisco, Creepers. Nah, akhirnya nih, Creepers, seluruh keluarga dari Gus Taylor ini percaya bahwa si Gus Taylor ini adalah reinkarnasi dari kakek Augie setelah dia bisa menceritakan secara mendetail kisah pembunuhan atau kasus pembunuhan dari adiknya kakek Augie. Kata Gus Taylor, setelah ia meninggal, Tuhan memberikannya tiket untuk lahir kembali nih, Creepers. Ia harus melewati terowongan hitam panjang dan akhirnya lahir kembali sebagai Gus Taylor. Dapat golden ticket, Pak. Yes, Aduh, golden besok. ticket. Oke, kalau ke bumi lagi, ku siksa lagi kalau. Kamu kayaknya belum cocok. Belum sudah. Lahir lagi. Lahir lagi. Langsung ya pergi. Gak usah masuk surga Ya, terus ini tiketnya pergi, udah pergi. Nanti kasih aja sama om yang di sana itu ya, Iya. bilang mau ke bumi. Baiklah, Creepers, kisah terakhir dari kisah-kisah reinkarnasi ini yaitu datang dari seorang bocah bernama Cameron Macaulay. Cameron Macaulay merupakan seorang anak yang lahir di Glasgow, Skotlandia. Saat berusia 2 tahun, ia bilang ia merupakan warga kota Barra, Skotlandia. Kok semuanya masih baca-baca udah bisa ngomong? Bisa ngomong ya? Jelas bercerita ya. Nah, si Cameron ini selalu menceritakan dengan detail tentang sebuah rumah putih di sisi pantai di mana pesawat mendarat. Ia juga bilang dan berbagi pengalamannya dengan hewan peliharaannya, yaitu seekor anjing berwarna hitam putih yang selalu siap. Udah mention, Cruella kayak dia. Ditanyai soal ayahnya, Cameron ini kayak mendadak sedih gitu loh. Dia bilang kalau ayahnya itu bernama Shane Robertson yang meninggal akibat kecelakaan mobil. Nah, ibunya kan kayak melihat Cameron ini kayak rindu banget gitu dengan kota Barra ini dan terlihat sedih saat menceritakan kehidupannya. Akhirnya ibunya mengajaknya menempuh jarak 4 jam dengan pesawat ke kota tersebut, yaitu kota Barra. Nah, anehnya, si Cameron yang pertama kali datang ke kota Barra ini bisa menunjukkan dengan pasti kemana arah rumahnya. Dan ternyata rumah itu terlihat sama persis seperti yang digambarkan sama si Cameron selama ini. Jadi yang selalu dia ceritain itu rumahnya begitulah bentukannya. Nah, di rumah tersebut terdapat sebuah foto hitam putih milik keluarga Richardson dengan anjing peliharaan mereka, yaitu anjing yang hitam putih tadi yang diceritain sama Cruella. Cruella. Mungkin ibunya kayak merasa anakku mungkin ada gangguan jiwa kali ya. Akhirnya dibawa ke psikiater mungkin kan. Si Cameron ini mengaku tiba-tiba ia merasa masuk ke lubang hitam dan tiba-tiba ia berada di perut ibunya. Yang sekarang itu. Dia ada di dalam. Ya kan bayi udah ada sadarnya dong. Kau nggak waktu masih dalam janin mamamu? Enggak sih.
Nah, kita ini kemudian menjadi kisah terbaik yang terdokumentasi dengan detail pada kasus reinkarnasi. Nah, itu dia Creepers, kisah-kisah mengenai reinkarnasi yang membuktikan bahwa reinkarnasi itu beneran ada dan nyata. Jadi kebenaran dari dan kenyataan reinkarnasi itu dibuktikan dari kisah-kisah Kisah mereka. Kita sudah bawakan ya. Si kroco-kroco tadi. Yes. Jadi, apakah Creepers di rumah percaya atau tidak adanya reinkarnasi? Bisa komen di bawah. Nah, as always ya Creepers, info yang kami bagikan ini boleh dipercaya, boleh enggak. Kami pun cuma baca di internet dan kami rangkum buat Creepers yang ada di rumah. Balik lagi ke dari individu masing-masing, kami hanya sekedar membagikan informasi dan menghibur. Nah, benar banget Wak. Jadi Creepers-Creepers di rumah harus pintar-pintar ya memilih dan memilah informasi yang didapat di internet maupun video. Jadi informasinya itu bisa disesuaikan dengan keyakinan yang kalian percaya atau kalian anut. Nggak usah karena si A ngomong ini jadi kalian percaya dan tiba-tiba kalian terdoktrin dan melakukan hal-hal aneh. Jadi semoga video yang kita bawakan malam hari ini bisa menghibur Creepers yang ada di seluruh alam semesta dan galaksi raya. As always ya Creepers, jangan lupa untuk like video kita. Jika kalian suka dengan video kita, jangan lupa juga subscribe. Jangan juga lupa komen. Yang paling penting itu jangan lupa share video-video kita ke teman-teman kalian, keluarga kalian, kerabat kalian, musuh kalian, FWB kalian, siapapun yang mungkin ada dari mereka yang suka dengan video kita juga. Jadi kan berbagi itu indah. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng di bawah biar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari The Man. Oke Creepers, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Stay safe and healthy. Reinkarnasi nih ya, dari bahasa lain itu untuk iya, Kok bilang lain? mainan sang kakak. Ya kan yang tadi aku ngutang 10.000 jeng. Ingat ya utang ya? Iya, bulan depan Nggak bayar. ada pemutihan. Sebelum biar. Kan dari tadi aku tunggu-tunggu. Teng aja teng. Tang. Ya, kasih lah aku bilang si Teng. Si teng bangsat bukan si. Kan Cina ini ke bawah. Oke.